Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ar-rabi'u tawi kang kaping papat yang membolehkan seseorang itu berghibah. Tahlirul muslimi iku memperingatkan wong Islam minasyari saking keburukan. Fa idza ra'aita maka ing dalem nalika ningali sapa sira faqihan ing wong ahli fikih, ing seorang kiai lah, ustad lah. Melihat seorang faqih ya taraddadu hale midar-midar sapa faqih, midar-midar keluar masuk selanang selonong ila mubtadiin maring wong tukang bid'ah au fasiqin atau wong fasik wa khiftalan wedi sapa sira anta ta'adda ing yen to merembet menjalar ilaihi maring faqih bid'atuhu apa bid'ahe mubtadi wa fisquhu lan fasike fasik. Falaka moko iku kadue sira antaksifa utawi yen to membuka sapa sira lahu kepada faqih maring faqih membuka bid'atahu ing bid'ahnya mubtadi wa fisqahu lan fasike si fasik mahmakana ing dalam semangsa ono apa albaithu motivasinya pendorongnya laka maring sira al khaufa iku rasa takut watir alaihi ing atase faqih min sarayatil bid'ati saking merembeti bid'ah wal fisqi lan fasik la ghairahu ora kok seliyane al khauf. Jadi memperingatkan seseorang, awas kamu jangan ke situ, dia tuh orangnya fasik, pemikirannya tidak benar, jalurnya tidak benar. Ada kawan kita misalkan mau ngaji tafsir, mau ngaji tafsir Quran, ngaji tafsirnya ke golongan MTA. Misalkan MTA yang terkenal di wilayah Solo kan. Maka saya yang ngaji tafsir kan, kamu jangan ngaji di situ, nggak benar itu ngaji di MTA tuh. Udah dari jalur mana aja udah nggak benar. Boleh-boleh aja kalau saya motifnya memang khawatir, kasihan ini anak-anak polos, anak lugu. Ini anak-anak lugu dibawa ke situ nanti takut dia kena apa-apa pemahamannya, akidahnya. Kasihan ini anak masih polos, anak lugu, jangan dibawa ke situ. Jangan ke situ, jangan ngaji ke situ, kiainya tukang bikin proposal, jangan. Nggak apa-apa begitu, nggak apa-apa. Maksudnya kasihan ini anak-anak polos, bahan-bahan bagus. Nanti kalau dia ikut ke situ nanti pelajaran bikin proposal kan kasihan. Disuruh mider-mider bawa map gitu. Saya kasihan, nggak tega, misalkan begitu, tujuannya memang tidak tega. Ya nggak apa-apa, jangan ke situ, jangan belajar di situ. Nanti kamu diajarin cadang-cadong, nantinya kamu diajarin begini-begini. Udah, kamu mending jangan ke situ. Boleh. Kamu jangan ngaji di situ, sanadnya nggak ada. Nggak masalah begitu. Nggak masalah. Tapi meskipun begitu, wadzalika utawi mengkono ar-rabi', faktor yang keempat ini yakni memperingatkan maudhi'ul hururi iku poin atau titik kebujuk, titik gunggungan. Idh qad yakunu karena memang terkadang ono al-hasadu apa rasa hasud. Huwa ya al-hasad al-ba'itha iku pendorong. Bukan ketulusan kasihan begitu, bukan. Tapi memang dasarnya hasud kepada pihak-pihak tertentu. Kamu jangan ngaji di Kiai A itu begini. Padahal motifnya adalah hasud kepada Kiai A tersebut. Padahal motifnya adalah hasud, bukan benar-benar tulus. Awas, kalau motifnya hasud itu tetap aja nggak boleh. Wa yulabbisulan mengelabui asyaitanu sapa setan dzalika ing mengkono ikilah hibah bi izhari syafaqati kelawan ngatonaken kasihan, melas. Kasihan kamu mondok di situ tuh, kiainya tidak ngurus masalah ijazah. Kamu jangan mondok di situ.
Padahal bukan masalah kasihannya, memang hasud. Padahal memang hasud. Kasihan anak kamu dipondokkan ke situ, nanti mau jadi apa? Gayanya begitu. Kasihan. Padahal tidak kerasa di dalam hatinya ternyata ada hasud. Ini memang orang itu mesti objektif lah, mesti objektif. Ilmu hadis itu terbuka, objektif. Jadi karakter utama dari keilmuan, karakter utama khususnya dalam bidang ilmu hadis itu adalah keterbukaan. Objektivitas, keterbukaan, tidak sinis, tidak bukan karena tidak memendam rasa sinis. Orang kok sampai ada rasa sinis, ilmunya batal. Artinya riwayat dari dia tidak dianggap sebagai riwayat yang sahih. Suatu hadis itu dianggap sahih yang mesti diterima semua pihak seandainya yang menyampaikan itu orangnya adil, objektif. Bukan orang yang sentimen, punya persoalan pribadi, bukan. La ghairuhu. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono tahdzirul faqih. Mau kok memperingatkan kiai yang bolak-balik kepada tukang bid'ah misalkan, atau santri mau berguru kepada tukang bid'ah, diperingatkan. Begitupunlah man utawi wong istara kang tuku sepeman mamlukan ing budak. Ya zaman dulu masih legal perbudakan tuh. Islam berusaha menghapus perbudakan, tapi tidak secara sekaligus. Tidak secara sekaligus, total tidak. Tapi melalui tahapan-tahapan yang memang tujuannya sih menghapus perbudakan. Istara man utawi wong istara kang tuku sepeman mamlukan ing budak. Wa kad arafta hale temen wis ngerti sapa sira, ngerti al mamluka ing budak mau, budak yang dijual tadi terkenal bisyariqati kelawan nyolong. Bisyariqati kelawan nyolong. Kamu tahu budak yang dijual itu adalah budak yang akhlaknya buruk. Kawanmu mau beli budak itu karena harganya murah, misalkan. Aubil fiski, atau kamu tahu kelawan fasiknya budak. Aubi aibin, atau kelawan aib akhara kang sejen. Falaka moko iku kadue sira antadzkura utawi yen to nutur sapa sira dalika ing mengkono-mengkono aib. Fa inna fi sukutika, karena setuhune iku ing dalam sikap menenge sira dararal mustari, apa bahaya atau rugiye wong kang tuku. Wa fi dzikrika, lan iku ing dalam ceritae sira dararal abdi, apa bahayae atau rugiye si budak. Tapi wal mustari utawi wong kang tuku aula iku luwih utama bimuraati janibihi, kelawan memperhatikan sisi mustari. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono bab jual beli budak al muzakki utawi wong kang memberi ACC, memberi surat keterangan baik, memberikan keterangan suci bagus. Idza suila ing dalam nalika ditakoni sapa muzaki anisyahidi saking seorang saksi. Falahu moko iku kadue al muzaki at-taqnu utawi nyacat fihi ing dalam syahid. Maaf, saksi Zaid ini tidak bisa diterima karena Zaid itu ada beberapa orang melihat, termasuk saya juga melihat, Zaid itu pernah bermabuk-mabukan, pesta minuman keras. Jadi Zaid ini orang fasik, tidak layak dijadikan sebagai saksi hukum. Atau Zaid ini sekolah aja tidak hatam, pelajarannya banyak yang tidak selesai, dan ya memang amburadul reputasi pendidikannya, sehingga Zaid ini tidak bisa dijadikan sebagai saksi ahli. Nah itu boleh kan? Saya kan cerita tentang keburukannya Zaid secara otomatis. Saya cerita tentang keburukan Zaid, reputasinya tidak baik, minimal dalam waktu setahun ini
Jadi seorang saksi mesti bersih namanya dalam waktu 1 tahun minimalnya. Selama setahun ini baik kelakuannya, layak dijadikan saksi. Fihi ing dalam syahid in alima lamun ngerti sapa al muzaki matanan ing aib cacat. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono al muzaki al mustasyar utawi wong kang dijaluki rembug fit tazwiji ing dalam menikahkan. Anak saya dilamar oleh dari sana, orang sana. Kira-kira orang itu baik atau tidak? Maka saya, reputasinya kurang baik. Boleh cerita itu, daripada nanti dinikahkan dengan dia, kemudian terjadi sesal di kemudian hari, maka lebih baik disampaikan sekarang juga. Maaf, ini bukan saya bukan saya tidak setuju, tapi yang melamar anak Anda itu kelihatannya kok ya itu kelep orangnya kelep, tukang tipu, licik lah, orangnya licik, asal tahu aja modelnya tuh begitu, ya kelep, licik aja, orangnya licik. Oh, jadi yang melamar anak saya itu orangnya licik. Kalau gitu udahlah, saya nggak mau mengawinkan anak saya kepada dia, tidak akan menerima lamarannya. Ya itu nggak apa-apa, begitu tuh, nggak masalah. Otomatis kan menceritakan, orang yang tahunya tuh, orang yang kenalnya tuh kan cerita. Wa ida'il amanati lan ing dalam masalah menitipkan amanat. Kira-kira saya memberikan amanat kepada Zaid itu gimana? Saya mau buka usahanya di daerah sana, di daerah Dermayu sana. Kira-kira bisnis dengan dia tuh, misalkan masrahin tempat usaha kepada dia tuh bisa enggak? Bisa dipercaya tidak? Oh jangan, dia tuh orangnya bulit. Ya udah, nggak masalah begitu. Lahu iku kadue siapa al mustasyar ayadzkura utawi yen to cerita sapa mustasyar ma ing aib ya'rifu kang weruh sapa mustasyar hu ing ma ala qasdin nushi ing atase tujuan sikap tulus lil mustasyiri maring wong kang njaluk rembug. La ala qasdil waqiati ora ing atase tujuan menjatuhkan. Bukan karena sentimen, memang orangnya sentimen. Gimana itu si A melamar anak saya? Jangan, si A itu orangnya kurang ajar. Padahal kurang ajar itu menurut versinya dia. Karena dia sentimen kepada si A tersebut, maka dia ngomong yang jangan, si A ini begini. Orangnya kurang ajar, tidak punya adab, tidak punya etika. Padahal memang dirinya lagi sentimen gitu. Lagi sengit. Jadi ya itulah orang yang sentimen itu tidak dipakai, tidak terpakai. Pikirannya, ilmunya tidak boleh dipakai. Orang sentimen, riwayatul hadis kok disampaikan orang yang sentimen, tidak bisa diterima, yang tidak adil. Fa'in alima lamun ngerti sapa mustasyir, wong kang minta saran, orang yang minta saran, mustasar yang dimintai saran tahu anahu ing setuhune mustasyir yatruku iku ninggalaken sapa mustasyir, ninggalaken atazwija ing ngawinaken bimujarradi qaulihi kelawan sekedar ucapane mustasyar, ucapan rupane la tasluhu laka, la tasluhu ora layak sapa calon istri laka kanggo sampeyan. Kira-kira saya tuh senang sama seorang gadis orang sana. Kira-kira itu gadis cocok tidak buat saya? Semisal umpama kawanku menjawab, kamu sebaiknya jangan kamu dengan dia. Kemudian kira-kira sayanya nurut, ya udah. Sebatas itu aja, tidak usah dikorek lebih dalam lagi.
Delengane wis nurut, diomongi la tasluhu laka, tidak layak buat kamu, sudah nurut, ya udah. Jangan kemudian jangan kamu kawin dengan gadis itu, gadis tersebut orangnya begini, udah nggak usah diceritakan aibnya. Fahuwa maka iku utawi mujarradul qaul, tajridul qaul, iku al wajibu, iku kang wajib. Wa fihi lan iku ing dalam qaul al kifayatu utawi kecukupan. Tapi wa in alima lamun ngerti sapa mustasyar anahu ing setuhune mustasyir layan zajiru iku ora gelem tenang, ora mandeg sapa mustasyir illa bitasrihi kecuali dengan cara dinyatakaken, dijelasaken bi aibihi mau tadi la tasluhu to la yasluhu. Tak ya. Ini idealnya sih sebenarnya la yasluhu ini sebenarnya. Kasusnya ini kan tazwij. Jadilah Allah soab itu bukan la tasluhu. Yang benar la yasluhu. Ini kan ada wali perempuan minta saran, enaknya menerima tidak lamarannya si A. Misalkan la yasluhu laka, fulan itu tidak layak buat Anda, tidak layak buat menjadi menantu Anda. Ya udah, sekedar itu aja selesai. Tapi kelihatannya dia mau menikahkan aja, kecuali mau berhenti kalau dijelaskan secara gamblang, ya maka falahu moko iku kadue mustasyar ayusari layan zajiru illa bitasrih bi aibihi kelawan aib calon ya orang yang melamar tadi. Falahu moko iku kadue mustasyar ayusariha utawi yen toh terang-terangan sapa mustasyar bihi kelawan aibihi. Idh qala karono dawu sapa Rasulullah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam atarauna an dzikril fajir, atarauna ono tah wedi sapa sira kabeh, apa kalian merasa tidak enak an dzikril fajiri saking menceritakan wong lacut, orang yang kelewatan. Ihtiku buka sira, rusaklah sira kabeh ing fajir, maksudnya dibuka tirai tutupnya. Fajir kok merugikan negara, kok koruptor kok tidak mau dibuka, itu kan aib. Tapi dia koruptor merugikan negara dan masyarakat, buka aja, buka duit yang dikorupsinya berapa, terang-terangan aja. Tapi saya nggak enak, dia orangnya udah sepuh, mau sepuh kek mau apa kek, kalau itu merugikan banyak orang, buka aja. Kejahatan yang paling bahaya tuh kejahatan merusak sistem negara, sistem keilmuan. Ketika suatu sistem dirusak, kacau balau semua. Sistem pesantren, sistem keilmuan dirusak, kacau balau. Maka yang terjadi kan gini, orang bodoh dianggap alim, orang alim dianggapnya bodoh. Karena apa? Akibat dari rusaknya suatu sistem. Jadi orang yang merusak sistem ini sangat berbahaya sekali. Hatta ya'rifa sehingga ngerti hu ing al-fajir sapa annasu menungso. Jangan blenak-blenak. Enggak usah apa? Jangan blenak-blenak apa bahasa Indonesia? Jangan segan-segan. Jangan sungkan-sungkan, enggak usah sungkan-sungkan, jangan segan-segan. Cerita aja. Uzkuru cerita sira kabeh hu ing fajir. Bima kelawan kejahatan fihi kang ing dalam fajir, hatta yahdhara sehingga mewaspadai hu ing fajir annasu sapa menungso. Iku golonganku nih, iku kuwi meskipun dia bajunya baju ulama tapi nggak ngaji sama sekali, kamu kok menjadikan dia sebagai panutan tuh gimana? Jangan dia nggak ngaji nggak apa kok. Boleh kita cerita begitu, karena itu akan menimbulkan kerusakan suatu sistem, bahaya. Wa kanulan ono sapa ulama yaquluna iku dawuh sapa ulama
Dawuh salah satun lagi batalahum ing kata-kata salah satun lagi batalahum. Salah satun utawi wong telu lagi bata iku ora ana hibah iku dosa. Tidak ada gosip yang dianggap dosa lahum maring salasa. Seandainya menggosip 3 orang ini tidak ada sanksi hukum. Al-imamu rupane pemimpin al-jairu kang menyimpang, pemimpin yang jahat. Pemimpin yang jahat. Yang namanya manusia pasti ada kekurangannya. Pasti ada kekurangannya. Tapi kalau secara umum dia adalah pemimpin yang baik, jangan kemudian kita olok-olok akibat kekurangan dia. Itu wah presiden goblok, bunyi orangnya pelo. Misalkan gitu. Misalkan nggak boleh begitu tuh. Kalau memang secara umum dia itu orang baik, bukan orang curang, bukan orang bulit, ya udah kita maklumi saja. Kekurangan manusia itu pasti ada. Nah, kita secara umum, secara globalnya orang itu gimana? Orang baik-baik ya jangan di tapi kalau secara umum gambarannya jahat, secara umum gambarannya terkenal jahat. Misalkan kayak presiden siapa dulu tuh? Idi Amin misalkan. Idi Amin tukang bunuh ya. Misalkan kanibal ya Idi Amin. Terkenalnya kan begitu. Ya meskipun kanibal pasti ada kebaikannya juga. Manusia nggak mungkin 100% buruk, blegedeg, nggak mungkin 100% baik. Pol Pot misalkan dulu adalah presiden siapa? Kamboja. Presiden Kamboja. Khmer Merah. Terkenalnya kan dia membunuh jutaan manusia kan. Ya Pol Pot pun pasti ada sisi baiknya. Tapi yang terkenal tuh buruknya itu, yang dominan. Nah, kalau model kayak Pol Pot, kayak Idi Amin misalkan Hajas bin Yusuf. Itu bolehlah kita cerita-cerita. Tapi kalau secara umum sisi baiknya itu luar biasa. Loh, ya namanya manusia pasti ada aib. Tidak ada manusia tanpa aib. Tidak ada manusia ya selain para nabi lah ya. Selain nabi-nabi. Kalau golongan kita ini sehebat-hebatnya kita, Prof KHDR pangkatnya tetap ada aibnya. Mau pangkatnya Prof DR KH, terus apalagi MA di bawahnya tuh. ASG, ALM segala-gala. Almarhum. Mau pangkat ALM, KLM apa sudah. SAG. Iya. Pasti ada aibnya. Tapi kalau secara umum dia orang baik, ya jangan digosipin. Wal mubtadi'u lan wong tukang bid'ah tuh, perusak sistem. Al mubtadi' ini perusak sistem. Tukang bid'ah, perusak sistem, bahaya ini. Wal mujahiru lan wong kang terang-terangan bifisqihi kelawan fasiki al mujahir. Tuh. Dah. Al-khamisu utawi kaping 5 bahwa kita boleh cerita aibnya orang lain. Ayakuna iku yen to ono al insanu sapa menungso. Ma'rufan iku terkenal bila kobin kelawan julukan. Julukannya julukan yang enggak bagus. Kelawan julukan dia bisa dikenal tidak bisa dikenal kecuali disebut julukannya tadi. Kamu kenal enggak dengan Zaid? Zaid yang mana? Zaid yang jualan di pasar? Oh, Zaid yang jualan di pasar tuh ada 3 orang. Yang gimana sih? Itu yang dagang sembako. Ya ada 2 orang Zaid dagangnya sembako. Aduh, ya gimana lagi? Itu yang hidungnya pesek, orangnya pendek. Wah, ya itu sih tahu sudah. Udah tahu. Wonge pendek,
Itu, oh iya tahu. Pesek pisan. Misalkan gitu. Itu kan nggak enak kan nyebut aib gitu kan. Yu'ribu ayufsihu kang menjelaskan apa laqab an aibihi saking aibe insan. Kal a'raji kayak wong pincang. Imam apa namanya? Wal a'mash lan al a'mash wong beleken. Rebek, matanya rebek. Dulu ada imam namanya al a'mash. Ulama juga Imam A'mash. Terkenal A'mash. Belekan rebek, matanya rebek. Ya Imam A'raj juga ada. A'raj wongnya pincang. Bahkan lebih terkenal nama julukannya. Nama aslinya sih Abi Hurairah. Nama aslinya siapa itu? Kucing. Fala ithma maka ora ana dosa iku maujud alaman ingatasi wong. Yaqulu kang ngucapaken sapa man ngucapaken rawa Abu Zinad anil A'raj. Meriwayatkan sapa Abu Zinad anil A'raj saking al A'raj. Ulama itu rawi hadis al A'raj itu. Wa Salmanu lan ngriwayataken sapa Salman anil A'mash saking A'mash. Maknanya A'mash ku wong rebek belek. Wa malan kata-kata ya jeri kang berlaku apa ma majrahu ing dalam fungsiye ikilah laqab. Faqad fa'ala moko temen melakukan sapa al ulama dalika ing mengkono-mengkono menyebut laqab kang blesak. Kenapa li darurut ta'rifi? Karena kebutuhan mengenalkan, memberikan identitas. Kalau nggak digituin, nggak jelas orangnya tuh. Zaid yang mana, nggak jelas aja ya udah. Zaid yang hidungnya pesek itu, oh si pesek itu ya tahu. Baru. Oh Zaid yang belek, yang belekan, yang rebek, oh, barulah tahu. Tapi bukan tujuan mengolok-olok, ya sekedar ya ngasih tahu itu aja. Li anna dzalika karena setuhune mengkono ikilah laqab qad sara iku teman-teman apa sapa wong iku kelawan sekirane iku qad sara iku teman-teman dadi apa laqab iku bihaitsu la yakrahu iku kelawan sekirane ora sengit hu ing laqab sahibuhu sapa pemilik laqab. No, orang yang bersangkutannya juga ya biasa. Gimana lagi udah terkenal begitu. Lau alima lamun ngerti sapa sahib hu ing laqab mau. Ba'daan qad sara ing dalam suwise yen to dadi sapa sahib masyhuran iku terkenal bihi kelawan laqab. Tapi naam iya betul boleh kita mengatakan laqab julukan yang tidak baik, tapi in wajada lamun nemu sapa wong anhu saking laqab makdilan ing nggon ngalih, misalkan ada solusi lain, wa amkanalan mungkin hu ing wong at-ta'rifu apa aweh weruh bi ibaratin dengan ungkapan ukhra kang sejen, fahuwa moko utawi at-ta'rif bi ibaratin ukhra aula iku luwih utama. Walidzalik karena ara ikilah huwa aula yuqalu dikatakan lil a'ma maring wong buta dikatakan al-basir. Ya wong kang duweni mripat, wong kang bisa ningali. Udulan krana ngalih anis min naksi saking nama kang kurang, nama yang mengkonotasikan blesak lah. Asadisu tawi kang kaping 6 ayakuna iku yen to ana sapa wong mujahiron iku wong kang terang-terangan bil fisqi kelawan fasik. Kal mukhannisi kaya wong banci. Udah bener-bener jadi laki-laki kok pengen jadi perempuan. Mulai. Itu boleh dirasani. Kamu tahu itu teman kita tuh ternyata udah kalau pagi, kalau siang namanya siapa?
namanya santo. Kalau malam namanya Santi. Masya Allah. Kalau siang namanya santo, kalau malam namanya santi. Boleh kita cerita-cerita gitu. Wong dianya aja memang terang-terangan begitu. Pagi namanya Santos, malam namanya Santi. Boleh begitu tuh, boleh. Wasahibil mahuri lan wong kang duweni ya tempat pelacuran alias germo, mucikari, mami gitu kan. Wal mujahiri lan wong kang terang-terangan bisar bil khamri kalawan nginum arak. Wa musadaratin nasi lan narungaken menungso. Adu domba. Wa kana lan ana sapa wong kang dihibahi miman iku setengah saking wong ya tadhaharu kang ngaton-ngatonaken sapa man bihi kelawan fisqi. Bihaitsu la yastangkifu kelawan sekirane ora blegedeg. Tidak merkentet, tidak merasa ya, artinya biasa-biasa bae la yastangkifu. Bihaitsu la yastangkifu kelawan sekirane layak rohu boleh dimaknai konon. Kelawan sekirane tidak sengit sapa wong min ayyudhkara saking yen to dicerita-ceritaaken apa aib lahu maring wong. Aula wala yakroha wala yakrohu lan ora sengit sapa wong ayyudhkara yen to dicerita-ceritaaken sapa wong bihi kelawan aib. Fa idza dzakarta moko lamun cerita sapa sira fihi ing dalem wong mau ma ing dosa fasik ya tadhaharu kang ngaton-ngaton sapa wong bihi kelawan ma fala isma maka ora ana dosa iku maujud alaika ing atase sira. Tapi kalau dianya melakukan dosa iku ngumpet ya kamu jangan cerita ke orang lain. Kalau dosanya di tengah jalan ya kita cerita. Kolah, jadi fikih itu apa sih? Fikih itu tujuannya mengamankan kondisi, itu aja kok. Bukan untuk tajasus. Fikih itu adalah mengamankan kondisi lingkungan. Sekiranya lingkungan sholat berjamaah, ada sholat jamaah ya lingkungan bagus. Entah yang dilakukan, entah apa yang dibaca. Wallahu a'lam, itu bukan ranahnya fikih. Oh ternyata yang sholatnya ngelamun misalkan, itu sih bukan ranahnya fikih. Yang penting lingkungan ini kelihatan baik. Di situ ada orang yang sholat jamaahnya, di situ tidak ada orang mabuk-mabukan di tengah jalan. Itu tugasnya fikih. Kalau ada yang mabuk di tengah jalan, fikih bertindak. Misalkan ada orang yang mabuk di tengah di dalam kamarnya sendiri, itu sudah bukan ranah fikih. Fikih tidak menyuruh kita untuk tajasus. Fikih tidak menyuruh kita untuk tajasus, mengintai aib orang lain. Fikih tidak menyuruh kita mengintai aib orang lain. Fikih adalah mengamankan lingkungan, itu saja. Awas, kadang-kadang dalihnya amar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya tajasus, mengintai-intai orang lain. Tidak perlu kita mengintai aib orang. Qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man alqa jilbabal haya'i an wajhihi fala ghibata lahu. Man utawi sapa wonge alqa iku buang sapa man jilbabal haya'i ing jilbab, maksudnya tutup rasa malu. Bermaksiat itu kan memalukan, maka ditutupilah. Kalau bermaksiat tutuplah. Kok malah dibuang tutupnya? Ya udah. An wajhihi saking wajah man fala hibata, maka ora ana hibah iku dosa lahu maring man. Dirasani, digosipi, tidak jadi soal. Dianya aja begitu. Dia sendiri yang membuka. Wa qala dawu sapa Umar radhiyallahu anhu, laisa ora ana iku difajirin kaduwe wong lacut hurmatun apa kehormatan
Wa aradalan ngarepaken sapa Umar, maksudnya orang lacut, orang yang kelewatan enggak punya kehormatan, maksudnya bihi kelawan fajir, maksudnya al mujahira ing wong kang terang-terangan ngedeng bifisqihi kelawan fasike mujahir. Orang yang terang-terangan berbuat fasik itu silahkan digosip-gosip juga nggak jadi soal. Dunal mustatiri dudu wong kang tutup-tutup. Idil mustatiru karena utawi wong kang menutupi fasiknya la buddha iku ora kena ora opo min muraati hurmatihi opo ngopeni menjaga kehormatane mustatir. Maqala dawu sapa As-Salt ibn Tarif qultu ngucap sapa ingsun lil Hasani maring Imam Hasan, ar-rajulul fasiqul mu'linu bi fujuri dzikri lahu bima fihi ghibatun lah. Ar-rajulu utawi wong lanang al-fasiqu kang fasik al-mu'linu kang terang-terangan bifujurihi kelawan kelacutane rajul. Ada seseorang fasik yang terang-terangan menampilkan kebejatan dia. Zikri iku utawi ceritai ingsun lahu maring rajul fasik bima kelawan fasik kelawan aib fihi kang ing dalem rajul hibatun iku diarani hibah lahu maring rajul. Kalau aku cerita tentang seseorang yang terang-terangan melakukan kefasikan, itu dianggap hibah yang dosa? Qala jawab sapa Imam Hasan, la, ora dosa. Wala karamatalan ora ana kemuliaan iku maujud bagi orang yang terang-terangan tadi. Wa qala dawu sapa Al-Hasanu Imam Hasan, salah satu utawi wong telu la hibata iku ora ana ngrasani, ora ana gosip iku dosa lahum maring salasa. Sahibul hawa rupane wong kang sekarepe dhewek. Wong kang duweni hawa nafsu sekarepe dhewek. Wal fasiqu lan wong fasik al mu'linu kang terang-terangan bifisqihi kelawan fasiki fasik. Wal imamu lan imam al jairu kang menyimpang. Fahaula salasatu maka utawi ikilah wong telu yajma'u iku ngumpulaken hum ing salasah apa anahum setuhune haula yatadhaharuna iku ngaton-ngatonaken sepuh haula bihi kelawan fasik. Wa rubama yatafakharuna lan terkadang membangga-banggakan sepuh haula isalasah bihi kelawan fasik. Wah, saya minum, kamu bisa minumnya baru segendul, dua botol, sebotol, dua botol. Saya minum satu kerat tidak mabuk. Bangga. Saya minum satu kerat minuman keras tidak mabuk. Bangga sekali rupanya. Ya udah, itu bisa dijadikan bahan cerita. Itu bisa dijadikan bahan cerita, tidak sampai dosa. Fakaifa moko hale kaya apa yakrahuna sengit sapa mereka zalika ing mengkono dirasani. Bagaimana mereka benci dirasani wong mereka sendiri memperlihatkan kefasikannya kok. Wahum hale utawi mereka yaksiduna iku nejo sapa haula izharahu ing ngatonaken aib. Naam iya benar. Lau dzakara lamun cerita sapa wong hu ing wong kang dirasani bihoiri ing fasik bihoiri kelawan seliyane dosa ya tadhaharu kang ngaton-ngatonaken sapa fasik bihi kelawan ma athima moko dosa sapa wong. No, dia tuh kalau minum minuman keras sih di tengah jalan, tapi kalau dia main perempuan dia ngumpet. Nah, no, kalau main perempuan dia ngumpet. Isin malu. Kitanya cerita-cerita Zaid tuh bukan sekedar suka minum, dia tuh diam-diam dia tuh main perempuan. Kalau nggak ada orang, dia suka main perempuan. Ini kita dosa begitu tuh. Wong dia main perempuan umpet-umpetan kok, kitanya malah membeber-beberkan. Itu aib, nggak boleh. Wa qala dawu sapa Aufun, dakhaltu manjing sapa ingsun ala Ibnu Sirin. Fatanawaltu nuli ngrasani sapa ingsun ing dawu ing dalam sandinge Ibnu Sirin, ingsun ngrasani Al-Hajjaj ing Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Orang yang terkenal keras. Faqala nuli jawab sapa Ibnu Sirin, wah Hajjaj begitulah. Jahatlah Hajjaj itu jahat. Gimana tanggapan
tanggapan Ibnu Sirin, tanggapannya innallaha setuhune Allah Ta'ala hakamun adlun. Hakamun iku zat kang bijak, adlun kang adil. Yang takimu menghukum, menyiksa sapa Allah lil Hajjaj kang goe Hajjaj miman ing wong ya ihtaba kang ngrasani sapa manhu ing Hajjaj. Tuh. Jadi dosa kesalahannya apa, yang digosipkan apa. Jadi ngamprak, hibahnya ngamprak kemana-mana, itu ada hukumannya meskipun hibah kepada Hajjaj. Hajjaj itu terkenal keras, banyak orang yang dizalimi Hajjaj. Tapi misalkan kita menghibahi Hajjaj ngamprak, di mana Hajjajnya sendiri tidak berusaha menutupi, ya kita dapat dosanya juga. Kama yang takimu kaya oli yang menyiksa sapa Allah minal Hajjaji ing Hajjaj. Liman yang takimu tu membalaskan, makna tepatnya membalaskan sapa Allah minal Hajjaj maring Hajjaj. Liman kadue wong zalama kang mendolimi sapa Hajjaj hu ing man. Wa innaka setuhune sira iku idza laqita ing dalem nalika ketemu sapa sira Allah ing Gusti Allah Taala godan ing dalem sekiki besok, kana moko ono asgharu dzambin apa paling cilike dosa, asabta kang mendapatkan sapa sira hu ing asghari dzambin, asadda iku luwih gedhe luwih berat alaika ing atase sira min a'dhami dzambin tinimbang paling gedhene dosa, asaba kang mengena hu ing a'dhami dzambin al Hajjaju sapa Hajjaj. Segede-gedenya dosanya Hajjaj itu tidak kamu pikul, tapi sekecil-kecilnya dosa kamu terhadap Hajjaj, kamu yang memikul. Maka nggak enak. Wallahu a'lam bishawab.